Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Tanin, kelas Farmasi C yang beranggotakan Arda Napoleon, Angelia Putri, Muhammad Arifin Hidayat, Lela Karunia, Lucitanya, Nur Wahdina, Restu Aryatama, Yusi Rega, Grisela Rapani, dan Oktaviananda Lestari. Pengertian tanin menurut Josh Strom 1981, tanin adalah suatu senyawa polifenol dan dari struktur kimianya dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu tanin terhidrolisis, hydrolyzable tanin, dan tanin terkondensasi, condensed tanin. Tanin terhidrolisis merupakan senyawa ester dari gula sederhana dengan satu atau lebih polifenol asam karboksilat. Mudah mengalami hidrolisis dengan asam, basa, atau enzim. Senyawa ini dapat terpecah menjadi asam galat jika dilarutkan dalam air. Menurut Hegerman 2002. Tanin terkondensasi atau condensed tanin menghasilkan asam klorida. Tanin jenis ini kebanyakan terdiri dari polimer flavonoid dan merupakan senyawa fenol. Tanin dihasilkan oleh tumbuhan hijau, baik tumbuhan tingkat tinggi maupun tingkat rendah, dengan kadar dan kualitas yang berbeda. Menurut Markham, tahun 1988, sebagian besar flavonoid yang berasal dari biosintesa, 2% dari seluruh karbon yang difotosintesis oleh tumbuhan, diubah menjadi tanin, sehingga flavonoid tersebut merupakan salah satu fenol alam yang terbesar. Cara untuk mengurangi kadar tanin adalah perebusan dengan menambahkan bahan aktif yang baik, terbuat dari material biologi atau organik. Abu hasil pembakaran sekam padi merupakan sumber kalium dan mengandung silika atau karbon. Menurut Chen dan Chang, tahun 1991, hasil pembakaran sekam padi menunjukkan kandungan SiO2 mencapai 80-90% dan 15% berat abu akan diperoleh dari total berat sekam padi yang dibakar. Manfaat tanin sebagai senyawa metabolit sekunder. Tanin memiliki banyak manfaat dan kegunaan. Manfaat dan kegunaan tanin adalah sebagai berikut. 1. Sebagai pelindung pada tumbuhan pada saat masa pertumbuhan bagian tertentu pada tanaman, misalnya buah yang belum matang. Pada saat matang, taninnya hilang. Yang kedua, sebagai anti hama bagi tanaman sehingga mencegah serangga dan fungi. 3. Digunakan dalam proses metabolisme pada bagian tertentu tanaman. 4. Efek terapinya sebagai antigestia pada jaringan hidup, misalnya pada gastrointestinal dan pada kulit. Kelima, efek terapi yang lain sebagai antiseptik pada jaringan luka, misalnya luka bakar dengan cara mengendapkan protein. Keenam, sebagai pengawet dan penyamak kulit. Ketujuh, regenerasi di laboratorium untuk deteksi gelatin, protein, dan alkaloid. Kelapan, sebagai antidotum atau keracunan alkaloid dengan cara mengeluarkan asam tamak yang tidak larut. Fungsi utama tanin dalam tumbuhan ialah sebagai penolak hewan pemakan tumbuhan. Fungsi tanin pada tanaman biasa sebagai senjata pertahanan untuk menghindari terjadi overgrazing oleh hewan ruminansia dan menghindar diri dari serangga, penyemak kulit, pembuatan tinta, garam besi 3, senyawa berwarna tua, reagen untuk deteksi gelatin, protein alkaloid. Karena sifat mengendapkan antidotum keracunan alkaloid, membentuk tanat yang mengendap. Ciri-ciri tanin dalam air membentuk larutan koloidal yang bereaksi asam dan cepat mengendapkan larutan gelatin, dan larutan alkaloid tidak dapat mengkristal larutan alkali
mampu mengoksidasi oksigen. Jenis tumbuhan dan simplicia yang mengandung tanin, klasifikasi tanaman, jambu biji, Visidium guazava, divisio Spermatophyta, subdivisio Angoispermae, klasis Dicotyledon, ordo Myrtales, familia Myrtaceae, genus Visidium, spesies Visidium guazava. Jambu biji Visidium guazava tersebar luas hingga Asia Tenggara termasuk Indonesia, Asia Selatan, India, dan Sri Lanka. Identifikasi kandungan tanin dalam ekstrak etanolit daun jati Belanda Guazuma oblongata dari kebun tanaman obat Universitas Sanata Drama dengan metode KLT. Berdasarkan hasil deteksi di bawah lampu UV 254 nm, terlihat bercak standar asam tanat berwarna ungu gelap. Pada bercak sampel terlihat pemisahan menjadi 5 bercak setiap relikasinya dan berpendar ungu. Berdasarkan hasil deteksi dengan lampu UV 365 nm, bercak standar tidak berpendar. Hal ini berarti asam tanat tidak menyerap energi radiasi sinar UV pada panjang gelombang 365 nm. Berbeda dengan standar, bercak sampel terlihat berpendar kuning. Senyawa pada bercak sampel mengandung gugus kromofor yang dapat menyerap energi radiasi sinar UV panjang gelombang 365 nm, sehingga molekul senyawa dapat tereksitasi ke tingkat yang lebih tinggi dan akan kembali lagi ke tingkat dasar. Baik, kesimpulannya adalah tanin merupakan senyawa kimia yang kompleks terdiri dari senyawa polifenol yang tersebar luas pada daun dan buah yang belum masak. Senyawa tanin terbagi atas dua, yaitu tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Salah satu tanaman yang mengandung senyawa tanin ialah daun jambu biji yang bersifat astringen yang bermanfaat untuk membantu pengobatan diare. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih.